Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama Gereja Injili di Tanah Jawa, GITC Kudus, saya mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai, orang tua, serta kerabat mempelai berdua. Salam dan harapan kami, Allah melimpahkan berkat, rahmat, damai sejahtera, serta cinta kasih-Nya dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Yang kami hormati Majelis GITC Kudus, saya mewakili kedua keluarga yang akan berbesanan memohon dan menyerahkan putra putri kami Friska Marta Kusuma Dewi dan Enggar Christian Pamungkas untuk mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Gereja Tuhan di sini. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih. Mewakili segenap majelis dan anggota jemaat GITC Kudus, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, serta menyambut dengan sukacita permohonan kedua mempelai dan keluarga untuk melayani peneguhan dan pemberkatan nikah sesuai dengan tatanan gereja Tuhan di sini. Yang menjadi sumber berkat adalah Tuhan, karena itu marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang berlangsung pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Silakan kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah ke tempat yang sudah disediakan.
Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudari Friska Marta Kusuma Dewi dengan Saudara Enggar Christian Pamungkas hari ini berlangsung dalam nama Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan janji setia menjadi suami istri yang bahagia. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian. Amin. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Ibadah istimewa, karya Allah di dalam kehidupan kita, baik pribadi-pribadi maupun persekutuan jemaat Allah. Kita bersyukur hari ini dipertemukan dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi yang melingkupi dan menyertai. Dan sebagai respon kita bersama untuk menyambut hadir Tuhan di dalam ibadah ini, kita naikkan kerinduan, kasih kita kepadanya yang semakin dalam. Nyanyian jemaat lebih dalam lagi. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati,
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku Kita satukan hati, berdoa, dan marilah kita berdoa. Terpujilah Bapa sumber kasih yang telah memberikan kami hikmat dan pengertian untuk mengenal Engkau. Demikian juga hati yang terbuka bagi kehadiran Tuhan senantiasa untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan kami sehingga segala yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan oleh karena anugerah yang menyertai senantiasa. Hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan sebab kedua anak Tuhan, Friska dan Enggar, dengan kerinduan hatinya memohon berkat Tuhan dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Pernikahan yang berlangsung karena rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu. Engkau sendiri yang meneguhkan dan memberkati kedua anak-Mu ini dengan segenap pelayanan yang Tuhan pakai melalui gereja Tuhan di tempat ini, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan kasih dan doa. Hingga keluarga baru yang akan dibangun ini sungguh-sungguh keluarga yang mengasihi Tuhan dan setia taat sampai pada akhirnya. Demikian juga berkat Tuhan tercurah bagi kami, keluarga-keluarga yang lama, yang sudah membangun hidup berumah tangga. Dan biarlah kami semua pun diberkati dan komitmen kehidupan kami sebagai keluarga Allah diteguhkan pula. Kami serahkan ibadah khusus pada hari ini dari permulaan sampai akhir di dalam Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah mempertemukan saudara-saudari kita, Enggar Christian Pamungkas dengan Friska Marta Kusuma Dewi, untuk menjadi suami istri yang diteguhkan dan diberkati. Tuhan sendiri kiranya berkenan hadir dalam keluarga orang-orang percaya dan menolong agar tetap berbahagia oleh anugerahnya. Dasar-dasar pernikahan. Saudara Enggar Christian Pamungkas dan saudari Friska Marta Kusuma Dewi, hari ini saudara berdua datang menghadap Tuhan untuk memohon peneguhan dan berkat atas pernikahan saudara berdua.
saudara berdua telah memutuskan untuk menjalani hidup berkeluarga, maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Tulang rusuk merupakan lambang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Setara berarti saling menerima dan menghargai, menghormati sebagai pemberian Tuhan yang sungguh amat baik. Setara tidak saling merendahkan, melainkan dengan tanpa malu-malu bersedia mengakui kelemahan masing-masing dan saling melengkapi sebagai suami istri. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6. Pertanyaan dan kesanggupan mempelai. Karena itu kedua mempelai saya persilakan berdiri. Jawablah pertanyaan saya dengan tegas dan jelas, sehingga kita semua mendengar, kita semua yang hadir di tempat ini akan turut dalam jawaban yang saudara berikan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan kudus tadi, bersediakah saudara berdua menerima serta memberlakukannya? Bagaimana jawab saudara Enggar Christian Pamungkas? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Priska Marta Kusuma Dewi? Ya, dengan sepenuh hati. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan jemaat sekalian menjadi saksi. Kedua mempelai akan menyatakan janji pernikahan mereka. Karena itu silakan mengambil posisi berhadap-hadapan. Janji mempelai dimulai dari laki-laki. Saya Enggar Christian Pamungkas kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Priska Marta Kusuma Dewi mulai sekarang dan seterusnya menjadi istri saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama istri saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Priska, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik dikala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu, dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Saya, Priska Marta Kusuma Dewi, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Enggar Christian Pamungkas mulai sekarang dan seterusnya menjadi suami saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama suami saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Enggar, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia,
baik dikala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Silakan saudara berdua menghadap kepada saya dan tetap berjabat tangan kanan. Atas nama Gereja Allah, jemaat Tuhan dipanggil bangkit berdiri. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi serta umat Tuhan sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan secara Kristiani yang sah dan sah pula bagi negara. Kiranya Tuhan sendiri menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Anda berdua mulai sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Yang dipersatukan Allah. Silakan lepas jabat tangan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mempelai berdua akan menempatkan diri pada posisi pelayanan pemberkatan dan karena itu silakan. Apa yang di surga
saya panggil bangkit berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Kiranya senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang hidup kudus, bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Doa mempelai sebagai ucapan syukur sebagai suami istri dinaikkan bersama-sama kedua mempelai. Kita mendukung dalam doa. Ya Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa telah mempersatukan kami menjadi suami istri dan akan senantiasa menolong kami hidup dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Urapilah kami dengan Roh Kudus yang membimbing keluarga kami tetap tinggal di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sepanjang hidup kami. Karuniakanlah putra-putri dalam keluarga kami ini serta hikmat untuk mendidik segenap anggota keluarga sebagai putra-putri pewaris perjanjian kasih karunia Allah yang setia dan taat hanya kepadamu. Jadikan kehidupan keluarga kami tanda dan sarana berkat-Mu yang berdaya guna bagi terselenggaranya karya agung merawat dan melestarikan segenap ciptaan-Mu. Kami menaikkan semua permohonan doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mempelai berdua bertukar posisi. Silakan bangkit berdiri. Silakan berhadap-hadapan. Kedua mempelai menyatakan kasih mereka untuk dapat memandang dengan penuh kasih dan kesetiaan. Sebagai tanda keterbukaan di antara mereka, mempelai pria akan membuka kerudung mempelai wanita dan dilanjutkan dengan memberikan kecupan di kening sebagai tanda keduanya dapat saling memandang dengan ekspresi penuh cinta kasih. Silakan jemaat Tuhan memberikan ucapan selamat mereka. Pengenaan cincin perkawinan. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan saudara kita berdua ini akan cinta kasih dan kesetiaan yang telah mereka nyatakan dalam janji pernikahan. Saudara Enggar Christian Pamungkas, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu dan Tuhan memberkati.
Saudara Friska Marta Kusuma Dewi, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu dan Tuhan memberkatimu. Demikian keduanya telah memasangkan cincin perkawinan mereka, dan selanjutnya mereka akan memadamkan lilin masing-masing dan menyalakan lilin satu sebagai tanda bukan lagi dua melainkan satu. Mempelai kembali ke tempat duduk dengan tetap posisi berdiri. Saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama menyatakan sukacita dan syukur di hadapan Allah dengan menaikkan persembahan syukur. Dalam persembahan ini akan dimulai mempelai berdua sebagai tanda syukur sulung suami istri, dan dilanjutkan pendeta, jemaat, dan selanjutnya jemaat Tuhan bersama. Nyanyian kita dalam persembahan ini adalah terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Saya panggil bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur atas pernikahan dan persembahan syukur kita yang kita persembahkan dengan hati berlimpah sukacita syukur kepada Tuhan. Kita sehati berdoa. Kami kembali datang kepadamu dalam ucapan syukur atas berkat, kasih dan penyertaan Bapa. Di dalam kami menerima anugerah yang berlimpah berupa keluarga baru yang Tuhan tambahkan menjadi barisan keluarga orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa agar keluarga yang Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati perkawinannya ini menjadi bintang-bintang yang bercahaya senantiasa, yang menjadi penentu arah bagi banyak orang untuk mengenal Engkau ya Bapa yang penuh kasih, dan oleh rahmat Tuhan yang mengiringi sepanjang hidup mereka, mereka mengalami sukacita dan berbahagia. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, mereka tetap bersama Tuhan dan Engkau yang membawa mereka tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur pula bahwa di tengah-tengah kami Engkau memberikan berbagai yang kami perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami berkelimpahan dengan berkat-berkat yang tak terhitung jumlahnya. Dan kami persembahkan sebagian berkat itu sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa, dan kuduskanlah menjadi sarana pelayanan bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini, dan kasih serta berkat-berkat Tuhan dialami oleh semakin banyak orang, karena kami mempersembahkan kehidupan kami, keluarga kami, segenap anggota keluarga kami, dan semua yang Tuhan berikan kepada kami khusus hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah kami semua, baik keluarga-keluarga yang baru, keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga orang percaya yang telah Tuhan tanam dalam waktu yang lama, telah bertumbuh kembang menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau berkenan atas seluruh pekerjaan pelayanan dan persembahan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman. Dasar renungan dalam ibadah pernikahan ini adalah Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan Alkitab. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani
sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Tuhan dan keluarga baru yang diteguhkan dan diberkati Tuhan, Enggar Christian Pamungkas dan Priska Marta Kusumadewi yang dikasihi dan terus didukung oleh Tuhan. Kita hari ini pada bulan Februari dirayakan sebagai bulan cinta kasih karena ada Valentine. Tetapi juga pada bulan ini kita memasuki masa raya Prapaskah. Hari Rabu yang lalu Rabu Abu, dan minggu nanti kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Sebetulnya kedua anak kita, kedua saudara kita ini merencanakan sebuah momen yang manis dengan penentuan penanggalan 21/2/21. Itu disampaikan. Tapi mengapa kemudian menjadi 22 dan 21? 20 Februari tahun 2021. Apakah hari ini kurang cantik karena tidak 21, 2 dan 21? Saudara, cinta kasih yang membuat indah bukan waktu, tetapi pribadi-pribadi yang membangun relasi, menghargai karya Allah yang telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, kasih setianya kepada kita, lalu kita respon dalam relasi dengan Allah yang penuh kasih. Itulah yang menjamin keluarga-keluarga hidup di dalam kasih dan menikmati indahnya hidup berumah tangga. Mau sebesar apapun rumah tangga, tanpa kasih tidak ada maknanya. Mau sebesar apa hebatnya sebuah persiapan dan kapanpun waktunya diselenggarakan mendirikan keluarga, menikah, kalau tidak ada kasih di dalamnya, sia-sia dan percuma saja. Karena itu mari kita hayati bagaimana kasih itu. Kasih itu tidak murah dan kasih itu tidak mudah. Loh, bukankah kita tidak pernah kulaan kasih? Kenapa dikatakan kasih itu tidak mudah dan tidak murah? Ya, kalau kita memiliki sumber kasih yang terus memancarkan kasih itu dalam diri kita, maka kita mampu memberikan kasih itu terus menerus dan selalu indah dari awal sampai akhir. Tetapi yang menjadi persoalan, banyak orang yang tidak mengenal sumber kasih itu sehingga tidak mengerti berharganya kasih. Betapa kasih yang tidak murah dan tidak mudah itu tidak dia alami. Jadi kasih itu ternyata sebuah
perjuangan hidup. Itu bukan serta-merta ada, tetapi kita perlu membangun, menumbuhkan, dan merawatnya sehingga kasih itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya itu, sehingga Anda walaupun tidak tanggal 21 bulan 2 tahun 2021 tetapi tetap percaya bahwa sumber kasih itu ada dalam hidupmu, karena Tuhan berkenan kepada engkau berdua dalam ikatan rumah tangga yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan, yang menjamin engkau adalah Tuhan. Kita belajar dari peristiwa ketika Marta dan Maria, tentu bersama Lazarus. Disebutkan dalam teks kita ada Lazarus. Pada pasal 11, Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya yang sudah dikubur 4 hari lamanya. Nampaknya ada jamuan untuk Tuhan Yesus karena ucapan syukur keluarga ini. Jadi karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah dialami, lalu membuat perjamuan untuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bersama-sama mereka dan Lazarus turut bersama mereka dalam perjamuan keluarga itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, mahal harganya. Apa artinya? Parfum. Minyak narwastu murni mahal harganya. Diterangkan seperti itu. Kita tidak bisa mengerti berapa sih harganya. Kita bisa mendengar dari ucapan Yudas bahwa itu minyak narwastu murni yang mahal harganya itu ternyata seharga 300 dinar. 300 dinar. Ini kalau digambarkan dalam kehidupan pada waktu itu, upah pekerja harian, entah harian lepas atau harian tetap. Yang jelas upah orang pada umumnya, kebanyakan orang yang bekerja kurang lebih 1 tahun upah seorang pekerja harian. Jadi 1 tahun mereka bekerja, ini menggambarkan tabungan dari Maria. Mengapa mau menumpahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu itu di kaki Tuhan Yesus? Mengapa mau memberikannya untuk Tuhan yang begitu mahal harganya dan mungkin itu seluruh tabungannya? Bisa jadi seperti itu. Apa artinya? Kalau tidak didorong oleh kasih kepada Tuhan, rasa syukurnya kepada Tuhan, tidak mungkin melakukan itu. Yang menarik, dia bukan hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus, tetapi juga menyekanya dengan rambutnya. Luar biasa. Meminyaki kaki dan menyekanya dengan rambutnya. Apa itu artinya? Saudara, orang pakai minyak itu biasanya bukan di kaki. Tadi pakai minyak wangi. Kalau pakai masker enggak, kita enggak bisa membaunya dengan baik. Tetapi yang menarik, peminyakan kaki sebuah tanda penghormatan yang luar biasa. Seorang perempuan dapat mengekspresikan kasihnya kepada Allah sebagai tanda ucapan syukurnya karena pengalaman hidupnya ditolong, menyaksikan kemuliaan Tuhan, lalu mempersembahkan apa yang ada padanya kepada Tuhan sebagai tanda kasih yang dalam. Jadi kasih itu murah? Tidak murah, mahal harganya. Orang sering mengatakan kasih tak terbatas, tak terukur. Tetapi di sini tidak. Ternyata kasih yang disebutkan tak terbatas dan tak terukur itu bisa dilihat, bisa dirasakan dalam ukuran-ukuran yang jelas. Artinya apa? Orang bisa mengatakan bahwa aku mengasihimu kalau dia setiap hari dengan tidak pernah jemu-jemu mau melayani. Kalau setiap saat
tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan masa lalu, tetapi selalu memberi pengampunannya, itu bisa diukur. Sejauh mana engkau mengasihi dan sejauh mana engkau memberikan sentuhan, pelayanan, kata-kata yang membangun keluargamu, teladan, kesetiaan yang engkau berikan dalam rumah tanggamu, melakukan tugas panggilanmu sebagai suami istri. Itu bisa diukur. Sehari berapa kali engkau mau menolong istrimu atau menolong suamimu? Karena tentu saling bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Kalau saudara mau mengukur kasihnya Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, pengakuan saudara suami istri ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, maka engkau tidak akan merasa enggan untuk mau memberikan kasih. Kasih itu menjadi indah sekalipun mahal harganya, ada perjuangan, ada kesediaan untuk menanggung segala sesuatu. Tetapi buahnya sangat indah, manis. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu mahal dan tidak mudah, sulit loh. Sulitnya di mana? Maria mengasihi, menyatakan kasihnya. Ini di rumahnya, Maria ini di rumahnya Maria. Melakukan untuk sahabat yang dikasihinya, Tuhan Yesus, guru yang dihormatinya, Tuhan yang dimuliakannya. Dia tidak ngerewoi siapapun. Dia tidak mengganggu siapapun. Dia lakukan itu dari miliknya sendiri, dengan tulus, dengan murni. Tetapi ada orang lain yang mencela. Wah, itu pemborosan, itu sia-sia. Ngapain? Alasannya, nilai seharga itu bisa untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk orang miskin. Kasih tidak mudah. Anda sudah menyatakan kasih dengan tulus, Anda sudah melakukannya, ada saja orang yang mencela. Kalau tidak percaya, yang mencela nanti pasangan saudara sendiri. Saudara merasa sudah berjuang ingin mengasihi dan memperhatikan, tetapi selalu akan kurang. Begitu? Coba tanyakan bapak ibumu, apakah mereka merasa sudah puas dikasihi? Puji Tuhan kalau ada yang sudah puas. Sungguh pasanganku adalah pasangan yang terhebat, tiada bandingnya. Memangnya sudah pernah dibandingkan gitu ya? Enggak, kita bangun dari realitas apa yang ada. Kita sudah berusaha melakukan, tapi konsisten. Walaupun dicela, mungkin ada orang yang rewohi, ceriwis, ngomentari, bully dan lain-lain. Enggak usah khawatir. Kerjakan panggilanmu. Melakukan itu karena apa yang terjadi. Jangan melihat penilaian orang ketika orang-orang itu tidak bertanggung jawab. Kita tahu Yudas karakternya bukan orang yang baik. Seorang pemegang kas perbendaharaan yang tidak jujur. Jadi ini omong doang tentang moral, omong tentang kebaikan, tetapi tidak melakukan. Sementara Maria tidak omong, menyatakan kasih tulusnya. Jadi kasih itu dinyatakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tindakan ini lebih berarti. Jadi Mas Enggar bukan berarti tidak perlu berkata-kata, cukup tindakan. Mas Enggar itu irit bicaranya. Cukup bicara secukupnya. Nah, secukupnya. Kalau diminta bicara, bicara. Kalau ada perlu dibicarakan, bicarakan. Menjadi sebuah komunikasi penuh kasih. Tulus, enak ya. Mbak Friska mungkin banyak ngomel, banyak komentar, banyak macam-macam. Anda jangan goyah kalau dikomentari istri atau pasangan. Kalau dikomentari orang lain biasanya mengganggu dan itulah tidak mudahnya. Kok ngene salah toh, ngene kurang toh, ngene kurang gitu. Tapi Anda tidak usah itu. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Ketika saudara tulus menyatakan kasih dan itu keluar dari hati nuranimu yang murni dalam sikap dan tindakan melayani, menghormati, mengasihi, yang terjadi apa? Tuhan Yesus mengatakan, ayat terakhir.
biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Oh, ada momen. Nilai narwastu yang mahal harganya tidak sia-sia karena ada sesuatu yang berharga lebih dari orang lain dapat melihatnya, yakni Tuhan Yesus sendiri yang dilayani Maria tahu bahwa Tuhan akan berakhir pelayanannya di dunia, akan berpisah dengan mereka. Dan apa yang dilakukan Maria ini dalam Injil Markus paralelnya disebutkan apa yang dikerjakan ini, di mana Injil diberitakan perbuatan Maria ini tetap dikenang, ikut menyertai. Artinya apa? Kekuatan tindakan kasih itu kekal, tidak akan berakhir. Karena itu kasih yang telah ditanam Tuhan kepada dirimu berdua, pelihara rawat, sekalipun mahal harganya, sekalipun berat tidak mudah, tetapi jalanilah. Dan engkau akan melihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkenan kepadamu dan keluargamu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan orang lain akan menyaksikan sungguh-sungguh engkau hidup dari Sang Sumber Kasih yang menjamin keutuhan rumah tanggamu dan damai sejahtera memelihara hidupmu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala. Kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan atas firman-Nya. Panggilan kasih yang tidak murah dan tidak mudah, tetapi indah ketika kita mau tetap tinggal di dalam kasih itu. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa hari ini sapaan-Mu menggugah dan meneguhkan kami untuk tidak jemu-jemu melakukan yang baik. Sekalipun tantangan ada, sekalipun pengorbanan harus dinyatakan, tetapi semua yang kami lakukan di dalam-Mu tidak sia-sia. Berkatilah kami semua yang mendengar firman-Mu ini untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang tulus dan terus menerus sampai nyatalah bahwa hidup kami, keluarga kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih yang Tuhan berikan itu terus tertanam, terpelihara, dan berbuah lebat, indah hasilnya. Kami dapat merasakan keluarga Bapak Ibu Agus Sugiono yang Tuhan karuniai keluarga-keluarga, anak cucu pemberian Tuhan yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami melihat betapa pemeliharaan-Mu sempurna atas keluarga ini. Dengan keluarga besar, tidak ternilai kasih yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga kelima anak menjadi pribadi-pribadi dalam Tuhan yang terus mengasihi Tuhan, diberkati dan dijamin oleh Tuhan. Kami merasakan indah buah dari kasih yang terus-menerus dikerjakan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Joni. Tuhan berkati keluarga besar, pemberian Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan sekalipun tidak mudah. Tuhan terus memperbaharui keluarga ini. Tuhan membentuk dan menuntun keluarga ini menjadi keluarga yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan diberkati. Hingga akhirnya kedua mempelai yang saat ini telah disatukan dalam ikatan rumah tangga, keluarga baru di dalam Kristus ini akan sungguh-sungguh bertumbuh bersama keluarga-keluarga kerabatnya dan menjalin relasi indah, penuh kasih, dibangun senantiasa dalam kasih Kristus yang sudah dicurahkan dan diteladankan dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur karena kami mengenal Kristus, Sang Sumber Kasih sejati yang menyerahkan dirinya, hidupnya untuk kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima sambutan. Sambutan yang pertama adalah Ketua Majelis GITJ Kudus, dilanjutkan dengan penyerahan kitab suci dan surat peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada kedua mempelai. Disilakan Bapak Heri Yudi Pratikno, Penatua Jemaat.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur atas pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kita Enggar dan Friska yang dilayani oleh Bapak Pendeta Erin Kadijayanto. Kiranya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini senantiasa berkat Tuhan menyertai kita. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kedua mempelai yang sekarang telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Pagi hari ini, Saudara Enggar Christian Pamungkas dan Saudari Friska Marta Kusuma Dewi. Selamat, Anda berdua memulai hidup baru, membangun rumah tangga yang telah dipersatukan Tuhan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya saudara berdua menjaga supaya nanti berkat Tuhan senantiasa ada di dalam keluarga saudara berdua, dan utamakan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah saudara. Demikian juga saya ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Agus Sugiono dan Ibu Saminem Kristina. Demikian juga kepada Bapak Joni Hadiwijaya dan Ibu Budianti yang dari Salatiga. Keluarga besar Bapak Ibu berdua ini telah mengantarkan anak-anak untuk menjalankan, membangun rumah tangga. Kiranya Bapak Ibu sekalian keluarga besar tetap mendukung di dalam doa supaya keluarga ini dapat berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat kepada seluruh keluarga yang hadir di tempat ini, yang telah memberikan dukungan doa dan segala sesuatu sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Baik, kepada saudara mempelai berdua, setelah saudara menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini, Gereja Injili Tanah Jawa di Kudus memberikan surat peneguhan atau pemberkatan nikah yang akan kami bacakan sebagai berikut. Nanti kalau ada hal-hal catatan, tulisan yang masih kurang pas, nanti tolong segera lapor supaya nanti ada perbaikan. Surat peneguhan pemberkatan nikah nomor 001-GITC-KDS-02-2021 pada hari ini Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 di Gereja Injili di Tanah Jawa GITC Kudus telah dilayani peneguhan pemberkatan nikah mempelai laki-laki nama Enggar Christian Pamungkas. Tempat tanggal lahir Kudus 15 September tahun 1992. Alamat Desa Pedawang RT 04 RW 01 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dan mempelai perempuan nama Friska Marta Kusuma Dewi. Tempat tanggal lahir Salatiga 7 Maret tahun 1992, alamat Perum Yudhistira Blok B 34 RT 06 RW 08 Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Dengan saksi-saksi, saksi pertama nama Budi Heru Krisnawan, tempat tanggal lahir Kudus 5 Mei tahun 1985, alamat Rendeng Utara nomor 511 RT 03 RW 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Kemudian saksi yang kedua nama Antonius Suryo Lesmono, tempat tanggal lahir Kudus 29 September 1972, alamat Jalan Dorowati 9 nomor 4 RT 10 RW 6 Desa Godang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Kudus 20 Februari tahun 2021, Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa GITC Kudus
Pendeta Pelayan Peneguh Pemberkatan Nikah, Pendeta Herin Kadi Jayanto, Majelis Ketua Umum Penatua Heri Yudi Pratikno, dan Sekretaris Umum Penatua Tri Pranoto. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki segera supaya nanti surat peneguhan ini akan menyertai nanti pelaporan di Dukcapil. Kalau saudara berdua telah mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Demikian juga gereja memberikan kenang-kenangan sebuah Alkitab yang nanti saudara pakai di dalam setiap hari. Jangan jemu-jemu saudara berdua melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab inilah menuntun keluarga saudara berkenan pada Tuhan. Sekali lagi ucapan selamat kepada kedua keluarga besar. Selamat atas pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berikut sambutan dari kedua belah pihak keluarga, dari keluarga Bapak Agus Sugiono Filimon dan Ibu Saminem Kristina, dan juga keluarga Bapak Joni Adiwijaya dan Ibu Budianti. Dipersilahkan kedua keluarga berdiri dengan kedua mempelai berada di tengah-tengah mereka. Bangkit dan maju di depan tempat itu. Menghadap kepada jemaat, barangkali akan lebih baik kalau berdiri di atas. Ya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan puji syukur kita ucapkan senantiasa kepada Tuhan kita, di mana kita pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesehatan untuk ikut hadir dalam acara pelayanan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Walaupun kondisi saat ini di daerah kami atau di daerah kita masih dilanda wabah COVID-19, tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk ikut menyaksikan prosesi pemberkatan nikah dari saudara dan saudari kami, Enggar Christian Pamungkas dan Friska Marta Kusumadewi, dan biarlah semuanya ini dapat menjadikan berkat bagi mempelai berdua, saudara dan saudari kami, dan semuanya ini karena kasih dan tuntunan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Kristus yang hadir pada hari ini di gereja ini, saya mewakili keluarga besar dari Bapak Agus Sugiono Filimon dan Ibu Saminem, demikian juga keluarga besar Bapak Joni Adiwijaya dan Ibu Budianti, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Herin Kadi Jayanto yang sudah melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah pada anak-anak kami, Enggar Christian Pamungkas dan Friska Marta Kusumadewi. Demikian juga kami keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada pengurus, jemaat, dan majelis semua yang ikut menyaksikan atau menjadi saksi atas pernikahan anak-anak kami.
Demikian juga kami keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota Jemaat Gembala Umat GBI Gereja Betel Indonesia di Salatiga. Demikian juga untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu keluarga besar Bapak Agus Sugiono dan Bapak Joni yang pada kesempatan hari ini hadir maupun yang tidak hadir. Kami tetap mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut menyaksikan dan mendukung acara ini dan memberi dukungan doa dan dukungan restu terhadap anak-anak kami. Terlebih kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan puji syukur kita tetap selalu panjatkan kepada Tuhan kita karena sudah menjadi saksi atas prosesi pemberkatan nikah anak-anak kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, saudara dan teman-teman dari keluarga besar Bapak Agus Sugiono dan Bapak Joni Hadi Wijaya, demikian juga mempelai berdua Saudara Enggar dan Friska yang pada kesempatan ini kami tidak bisa mengundang secara langsung untuk ikut menghadiri prosesi pemberkatan nikah maupun resepsi nanti, dan bukan berarti kami tidak mengundang, kami lupa kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan bukan berarti kami tidak perhatian dan kami tidak menghormati dan sebagainya. Namun karena kondisi dan keadaan yang perlu kita wajib lakukan sehingga kami dengan berat hati melakukan semuanya ini. Tapi kami yakin semuanya boleh menjadikan kehidupan kami baik pada saat ini maupun pada hari yang akan datang, sehingga kita boleh saling mengucapkan selamat kepada saudara dan Enggar dan saudari Friska atas pernikahan yang sudah terjadi pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai wakil keluarga besar Bapak Agus Sugiono dan Bapak Joni. Ada kurang tepatnya dan salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali ke tempat. Kedua mempelai tetap berdiri. Bagian selanjutnya adalah sungkeman. Kedua mempelai sungkem di hadapan kedua orang tua sebagai tanda kasih dan hormat, sekaligus pernyataan syukur mempelai kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada mereka orang tua. Dalam pelayanan sungkeman ini diiringi dengan nyanyian doa seorang anak dari Natali. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas
Takkan ku lupakan nasihatmu itu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu itu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Akhir ibadah kita, pengutusan dan berkat, dan jemaat Tuhan saya panggil bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan memohon berkat Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan kepada seluruh makhluk. Ya Bapa yang kekal, mampukan kami menjadi keluarga-keluarga kudus-Mu yang terpelihara dalam kerukunan dan setia memancarkan kasih-Mu. Biarlah kami dan segenap anggota keluarga kami senantiasa dibimbing dan dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap
tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita pujikan sekali lagi. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu Dan memandangmu dengan berseri. tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Silakan duduk kembali. Ibadah usai. Yang pertama dulu adalah saya dan istri. Karena itu saya panggil Bu Lisa untuk bersama dengan saya bersama mempelai untuk bergambar. Ya, ekor selalu dibuat di belakang dan jangan di depan. Masker dibuka dengan tanpa bicara. Dilanjutkan Bapak Ibu Pendeta Dwi Handoko. Dan setelah itu keluarga. Kemudian Bapak Ibu Joni Hadi Wijaya.
sekarang bersama dengan Bapak Ibu Agus. Bapak Agus sedang ke belakang. Ya, menunggu sebentar, Bapak Agus sedang berjalan. Kemudian tetap Bapak Ibu Agus tetap mengapit manten ya. Silakan kerabat dari Bapak Agus, putra putri Pak Agus bersama-sama. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Bisa di depan, di atas bisa, posisi di belakang supaya nampak semua. Berbeda kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya. Baik, keluarga Bapak Ibu Hadi Wijaya bersama-sama Bapak Ibu. Satu dalam Dia, oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia
Selanjutnya terserah saudara-saudara sampai nanti pelepasan balon di depan gereja. kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan Pak Agus badhe matur. agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia cinta kita terbina selamanya.